Samuel P. Huntington dalam bukunya Class of Civilization memaknai peradaban sebagai entitas kultural yang mencakup wilayah, komunitas etnis, kebangsaan, dan kelompok religius yang memiliki budaya yang berbeda pada tingkatan yang berbeda dalam heterogenitas kultural. Selanjutnya, perbedaan-perbedaan tersebut menyebabkan benturan di antara mereka hingga menghasilkan konflik-konflik penuh kekerasan dan berkepanjangan. Selama berbulan-bulan, Presiden Rusia Vladimir Putin membantah rencana menyerang Ukraina, namun akhirnya perang pun pecah. Rusia melancarkan serangan terhadap negara pecahan Soviet tersebut dari arah utara, timur, dan selatan dengan mengumumkan peluncuran operasi militer khusus. Apakah sebuah peradaban baru selalu dimulai dengan perang? Mungkinkah sebuah peradaban terjadi tanpa ada perang? Perang itu menghancurkan peradaban kemanusiaan, karena perang tidak akan membawa manusia kepada kesadaran akan perdamaian. Justru perang itu menghancurkan tidak hanya kemanusiaan, tetapi menghancurkan jiwa raga kemanusiaan itu. Perang adalah tragedi kemanusiaan terbesar karena menimbulkan trauma besar bagi anak-anak dan bagi sejarah peradaban. Karena disitulah sejarah peradaban pada titik nadir di mana kemanusiaan diinjak-injak oleh mesin perang. Mesin perang adalah penghancur kehidupan. Apakah kerugian terbesar dari perang? Kerugian terbesar dari perang itu adalah rakyat kecil menjadi miskin dan rakyat kecil menjadi tak berdaya karena perang akhirnya membuat kehidupan dunia menjadi tidak lagi damai. Harga-harga menjadi naik, dunia kena dampak dan krisis kemanusiaan global akan terjadi dan jutaan pengungsi akan menjadi beban bagi dunia ini. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Bagaimana kita memaknainya? Mungkinkah tanpa perang? Setiap negara akan berpegang teguh pada harga diri martabatnya. Penyerangan suatu negara ke negara lain berarti dia melukai martabat suatu negara. Maka rakyat yang memiliki kedaulatan dan harga diri, dia akan melawannya dan dia tidak mau tunduk dengan mesin perang. Maka perlawanan terhadap penyerangan invasi itu adalah perlawanan harga diri martabat manusia. Maka penyerangan suatu negara tidak bisa dibenarkan secara hukum internasional, apapun alasannya. Tetapi menyerang suatu negara berarti dia menyerang martabat negara itu. Maka rakyat akan berbondong-bondong untuk melawannya. Perlawanan rakyat itu tidak bisa dikalahkan dengan mesin perang. Maka penyerangan terhadap suatu negara berarti dia akan menghadapi pertempuran yang tanpa batas dan pertempuran tanpa akhir. Sebagai warga negara yang tak bisa angkat senjata, apa yang bisa dilakukan? Ya, fenomena perang itu adalah fenomena pertarungan di dunia maya untuk menundukkan, untuk menguasai, tapi juga untuk menjungkir balikan lawannya. Maka di situ diceritakan tokoh-tokoh hero, di situ diceritakan tentang kemartiran, di situ diceritakan tentang kemenangan. Karena itulah membawa semangat untuk perlawanan. Jadi menurut saya sikap netizen Indonesia dalam hal ini adalah memberikan informasi dua pihak yang saling seimbang. Tetapi keperpihakan kepada negara dan bangsa, itulah yang akhirnya menjadi pilihan para netizen untuk membela kedaulatan suatu negara. Apakah negara kita siap untuk berperang? Oh, negara kita siap. Karena pengalaman kita berabad-abad perang gerilya membuktikan bahwa Indonesia memiliki modal yang luar biasa. Karena perang bukan ditentukan oleh senjata yang canggih saja, tetapi dibentukkan oleh cinta kepada bangsa dan negaranya. Militan Indonesia luar biasa. Kita bisa merebut Papua, bisa merebut Irian Jaya, bisa mempertahankan invasi Inggris dan sekutu karena rakyatnya menjadi tameng. Jadi pertahanan yang terakhir itu adalah
jiwa rakyat yang tak bisa dibeli. Mengapa di Indonesia kita tidak memberlakukan wamil? Indonesia sekarang ini dengan program baru yaitu mewajibkan membangun yang disebut tentara cadangan tetapi dengan sistem kesukarelawan. Jadi Indonesia itu memiliki TNI yang luar biasa, yaitu pertahanan semesta. Dan pertahanan semesta itu adalah kekuatan kita. Sehingga ke depan memang dibutuhkan adalah bagaimana kita memiliki yaitu tentara-tentara cadangan yang melibatkan dari para ASN, melibatkan dari para mahasiswa, melibatkan dari masyarakat sipil. Dan itu yang digagas oleh Kementerian Pertahanan Keamanan untuk memiliki kedisiplinan, memiliki jiwa patriotisme lewat pengembangan pembinaan yaitu bela negara. I draw my life, malluio moje życia, quando il sogno si spegne, la paura ti prende. Rekan RKN, perang untuk alasan apapun selalu menyisakan luka dan penderitaan kepada masyarakat, pada anak-anak yang kehilangan keluarganya, kehilangan rasa aman bermain dan berkumpul, para wanita kehilangan suami dan anaknya. Tidak ada yang kalah atau menang dalam perang. Perang hanya menyisakan duka dan cerita pilu berkepanjangan.